Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Desa-desa hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga terdesak dan zona baru yang kontroversial kini memicu kekhawatiran dunia internasional. Rekaman terbaru memperlihatkan kehancuran di desa Beit Leif, Lebanon Selatan. Rumah-rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran yang luas. Di tengah situasi ini, konvoi pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon terlihat melintas di kota tetangga Yeter, menandakan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, Israel menetapkan apa yang disebut sebagai garis kuning, sekitar 10 km dari perbatasan yang diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Wilayah tersebut kini dinyatakan sebagai zona terlarang, dengan rencana pembentukan zona keamanan yang akan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Langkah ini memicu kekhawatiran baru, mempertegas potensi eskalasi konflik di kawasan yang telah lama dilanda ketegangan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi militer Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah ini lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state. A state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more than by us. Pemirsa, pasca gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. كنت بأفريقيا كنت بأنغولا هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار احسن من قبل في هدنه هلا بنتمنى انه تكمل مثل ما هي واكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم اجت. Pemirsa, bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Sama'a yang terletak di distrik Tire, Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon juga meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Sama'a di distrik Tire. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Sama'a. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Sama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani
dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menerima Perdana Menteri Lebanon Manaf Salam di Istana Elysee di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring dengan Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Elysee dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pemirsa, warga kota Kafr Shir Nabatiyeh, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman pada hari Selasa. 14 orang yang tewas dalam serangan Israel dimakamkan pada upacara tersebut. Warga Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman 14 korban dalam serangan Israel di kota Kafr Shir Nabatiyeh. Upacara diadakan pada Selasa beberapa hari setelah gencatan senjata Israel dan Lebanon mulai berlaku. Rekaman video menunjukkan warga berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah. Beberapa di antaranya membawa dan mengangkat foto para korban. Mereka juga terlihat melakukan iring-iringan prosesi pemakaman. وطبعا الضيعة حزينة وكوكب كبير من الشهداء عم نودعنا اليوم يعني من أصل 30 شهيد عندنا 14 شهيد عم يشيعوا اليوم. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Senin, 2.387 orang tewas sejak 2 Maret. Sementara laporan pekan lalu menyebutkan jumlah korban luka melebihi 7.500 orang. Pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel menyebabkan kerusakan parah di Lebanon. Israel dilaporkan telah melanggar gencatan senjata berkali-kali, membidik sebuah masjid, sekolah, pemakaman, dan juga pemukiman warga. Sebuah masjid hancur tak bersisa di kota Jibchit, Lebanon, usai jadi serangan militer Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah berlaku sejak Jumat lalu, namun 200 pelanggaran terjadi dalam 4 hari. Pemirsa, perang Hezbollah melawan Israel membuat sejumlah rumah sakit di Lebanon terdampak. Salah satunya adalah rumah sakit di kota Tire yang menghadapi tantangan, termasuk pasokan kebutuhan medis yang tidak pasti di tengah perang. Rumah sakit Jabal Amel yang terletak di kota Tire, Lebanon Selatan, terus menyediakan layanan cuci darah bagi pasien gagal ginjal. Para pasien terus dilayani di tengah tantangan dan implikasi yang dihadapi rumah sakit terkait perang, termasuk ketidakamanan pasokan medis. تاع بيروت أنا ورجعت كرمال الغسيل لأنه بيروت عم بيعانوا كثير من الضغط. في ضغط كثير على المستشفيات. اضطريت أنا أتحمل الخوف بس كرمال الغسيل سعينا بمستشفى الحكومي رفيق الحريري بس كانوا عم بيغسلوا هونيك يعني ما بيعطوك حقك بالغسيل 100% لانه عندهم ضغط. Pihak rumah sakit menekankan bahwa rumah sakit tetap beroperasi sepanjang perang meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar. بالحرب استمرينا من اصل 75 مريض باقي بحدود بين 20 و 22 ما اللي كانوا على حدود نازحين. انا كمان كنت عامل حساب، كنت حاطط ستوك
وضلينا مستمرين حسب كل مريض مريضه، بنغسلهم 3 غسيلات حسب كل مريض مريضه، والحالات الطارئة كنا عم نغسل حتى بقلب العنايات. المرضى الله يطول عمرهم هلا موجودين بعضهم عم بيغسلوا لحد هلا. Mengenai situasi pasokan medis, Rumah Sakit Jabal Amel memastikan pasokan untuk kebutuhan medis mendasar terus disediakan sebaik mungkin meski perang antara Israel dan Hizbullah terus berlangsung. Pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut ini. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit